Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita benerin PC. PC ini cikal bakal terjun di bisnis jualan 2018 ya. Jadi di dalamnya ada beberapa file cukup penting. Ini coba kita ganti PSU baru karena mati, jadi kita ganti. Ini walaupun PC jadul tapi ya punya cerita tersendiri, makanya kita benerin. Malam ini kita ganti ini PSU ya, power supply namanya. Saya juga ini baru dan alhamdulillah udah agak ngerti. Kita ganti secara mandiri. Nah, ini kita cabut colokan yang kabelnya banyak, apa namanya kurang tahu, ini dari PSU ke motherboard. Nah, kita copotin. Ini langkah untuk nyopotin ya, kabel-kabel dari PSU ke motherboard ada dua, satu tadi banyak, ini yang colokan ada 4, dan ini yang ketiga adalah ini power supply atau supply-nya ke apa itu, memori atau hard disk ya, hadinya pakai Seagate kalau masalah itu. Nah, itu udah kecopot juga, nanti tinggal dicopot ke yang lari ke kayak apa ya, itu power, kipas dan lain-lain, nanti di baliknya. Nah, ini udah dicopot, mati karena 2 minggu yang lalu mati, apa saya kira apa, tapi saya searching power supply, ternyata saya kira kabel power yang itu, ternyata ini bener saya beliin itu. Nah, ini yang banyak, ini kita copot yang ini kita copot itu, apa kabel apa kemana itu larinya, intinya itu copot karena ininya ditandain kayak gini nih, colokannya kan nanti sesuaikan aja, jadi disamain, tinggal colok-colok aja sih sebenarnya. Ini tadi ini agak aut-autan, kalau yang power supply yang baru udah model nggak pisah-pisah gini kabelnya, jadi lebih rapih nanti sesuai tadi PSU yang baru. Kita bongkar-bongkar aja ini ya, kabelnya yang udah ditalen-talenin. Ini power supply-nya Infinity ya, tadi mereknya, cuma ini tadi kabel supply ke motherboard ya, tadi murah meriah. Nanti kita coba tes yang terakhir, video terakhir. Nah, buat kamu yang pengen nyoba pasang, mungkin ini tutorial ya kurang bagus, atau yang penting intinya ini tutorial cara nyopot PSU dan pasang gitu aja. Jadi mungkin ini videonya ala kadarnya, karena ini juga saya pertama kan. Kemarin juga benerin laptop, ini barengan semua, laptop 2 rusak, terus ini, aduh sumpah ini akhir tahun luar biasa, semua ganti. Nah, yang jadi kesusahan tadi dari PSU ke yang tadi motherboard yang 4 ini nyelip, jadi mau tak mau ini tak gunting. Daripada ngerusakin motherboard, tak gunting, udah ini intinya tak gunting. Susah dilewatin mana aja nggak bisa, tapi sebenarnya nyopot baut ada sih, cuma saya malas karena ini PSU mate ya, alias sudah mati ya, kita potong saja lebih singkatnya. Ini sudah saya cobain geser-geser karena ini ada bautnya, dan ini baut kuncian, jadi sayang, jadi lebih baik kita korbanin yang udah mati. Nah, ini saya potong. Nggak apa-apa karena ini mati ya, dan harga PSU juga agak murah, ini murahan. Jadi kalau kamu PSU nya mahal ya jangan kalau masih hidup. Nah, kita balik, dan alhamdulillah setelah dipotong kita bisa angkat si PSU lamanya. Jadi kalau PSU lama ini kabelnya seperti ini ya, masih berantakan, biji-bijian gitu, tapi untuk yang baru udah model lengket itu. Nah,
udah copot nih, tak potong. Oke, udah selesai kita mencopot si PSU lama yang mati. Nah, kita bersih-bersih dulu sebelum kita pasang yang baru. Ini cuma cukup dikit ya, tapi ini PC yang memorial. Ini yang baru, ini PC yang sama, tak beli yang sama, coba model baru gitu aja. Modelnya sama, cuma versi baru gitu. Udah sama sih baru gimana ya, nah, intinya ya kayak gini sama intinya. Nah kalau yang baru ya kayak gini, udah lengket-lengket satu kayak gini, tinggal nancepannya aja. Ini tadi yang kabel banyak ke motherboard, nanti yang seri satunya tadi yang klip 4 juga ke motherboard. Ngikutin aja sesuai dengan colokan ya, jadi kayaknya gampang. Nah itu udah. Nah ini yang tadi saya potong ya. Ini kita colokin ke yang motherboard yang colokan 4 tadi. Yang 4 mana tadi? Nah ini 4 nih. Ini kita colokin. Agak ngumpet dia. Yang tadi 4 ya. Ya nggak kelihatan tuh. Nah itu kelihatan putih-putih, jadi kita colokin karena lokasinya agak delep, susah ya. Nah alhamdulillah udah. Yang kemudian kita ke power supply, ke supply-nya ke ini, ke tadi keluar, kita keluarin, nanti dapat ke kipas-kipas dan yang lain itu ya, kita keluarin. Nah ini kita ke supply ke memori sedikit tadi kita tancepin, jadi ada 4 ya. Tadi yang satu nggak kepake karena nggak ada colokan lagi di mana. Jenggot saya kelihatan tuh. Ini nyambungin gitu aja agak susah karena harus pas ya, kalau nggak pas ya nggak bakal nyala. Nah itu ke supply udah selesai, kita pasang power supply PSU ke memori atau hard disk. Ini mah kayak hard disk ya, rencana pengen ganti SSD sih, sebentar. Yang penting nyala dulu, baru kita nanti upgrade kecil-kecilan. Nah ini sudah kayak gini. Tadi yang kita keluarin, nah ini yang jadi tadi kan sama tuh colokannya, no, tinggal masukin saja, sesuaikan dengan colokan yang sama tadi kita copot-copotin. Nah kita sudah copot-copotin gini. Nah jadi ada kabel yang nganggur satu ya, intinya cuma kepake 4 tadi, yang satu nganggur, tinggal dirapiin. Ini pemasangannya sudah selesai cuy, udah gitu aja sih, tinggal kita baut PSU ke boxnya. Udah, ini pemasangan cuma gitu aja, tinggal ngencengin baut-bautin boxnya saja, PSU boxnya ke ini udah tinggal ngetes apakah nyala. Ini memorinya 500 GB masalah, jadi ada beberapa ini jadi harus dihidupkan. Hari nanti baru tak pindah ya, karena lupa mindahin ke harddisk eksternal. Jadi nanti kalau nyala saya pindahin data-datanya. Saya kira ini cuma kabel, tapi ternyata power supply-nya mati. Karena pas paginya saya nyalain masih bisa, cuma sorenya mati. Kata istri siangnya masih bisa juga, tapi sorenya dipakai mati. Ternyata emang bener PSU-nya mati. Udah saya beliin kabel power. Saya kira kabel.
namanya orang ya nyoba, saya searching suruh ganti PSU, bener dicoba ini, moga nyala nanti, bener nyala. Ini banyak kipas depan. Ini kipasnya banyak karena memang ini tak buat online-nya hampir seharian full ini, dari 2018 sampai itu sering dari pagi sampai sore PC ini full terus nyala. Jadi kipasnya banyak, cukup banyak ini. Kipas ini depan belakang, ini kipas kabeh. Di PSU juga ada kipas di dalamnya, di depan juga kipas, di itu mode bootnya juga kipas, bawahnya juga kipas. Kipasnya banyak ini. Nah ini terpasang sudah PSU nya. Nah ini boxnya juga udah tak pasang, udah dimurmurin, disekrupin sesuai dengan pasangannya. Nah ini udah tak baut-bautin, tinggal sisi yang gini sebelah sini. Nah ini nah cukup mudah masangnya, tinggal ikutin colokan, sesuaikan aja. Nah kita bersihin dikit, ini jarang bersihin juga makanya mati kalau. Jadi buat kamu yang pengen pasang power supply ya, ke di PC jadul kayak ini ya, kurang lebih seperti itu tadi ya. Ya cukup mudah, moga ini membantu. Nah ini kita pasang untuk boxnya mika seperti ini, jadi kelihatan ya, muter-muter gitu. Kalau kotor juga kelihatan. Jadi ini kita pasin kunciannya ya. Kalau sudah pas, tinggal kita baut. Ini cukup awet nih PC ya. Ini iseng-iseng buat jualannya ya, cuma jualan dari 2018. Ini berarti hampir 6 tahun cuy, baru ganti PSU ini. Cukup awet dan nyalanya hampir setengah hari setiap nyala ya, karena emang buat online cukup membantu. Nah kita sudah pasang bautnya, ini sudah jadi ya, atau sudah terpasang di posisinya sesuai semula. Jadi seperti ini, tinggal dicolok-colokin aja ya. Udah beres, kita uji coba apakah nyala. Jadi ini udah dimurmurin juga PSU, antara PSU ke boxnya. Nah ini satu-satu bautnya udah saya kenceng-kencengin, jadi udah aman. Tinggal colok-colok aja kabel sesuai dengan alurnya, power supply ke power, kabel power, terus layar LCD ke LCD, keyboard, mouse atau ke sound system dan sebagainya. Tinggal dicolok-colokin sesuai dengan alurnya, gitu aja. Ini sudah selesai sebenarnya, tinggal kita cek nih, ini bisa nggak nyala. Dan ini adalah kita coba nyalain, bismillah. Nah nyala, berarti ini alhamdulillah bener. Oh, visinya bagusan layarnya sebenarnya daripada ininya, LCD-nya daripada visinya. Oke.